kita membahas tentang yang namanya HTML ya. Nah, HTML dan lain sebagainya. Kemudian dari HTML ini kita juga mempelajari tentang CSS dan JS seperti itu. Oke, saya share dulu screen-nya. Seperti ini. Oke, pembelajaran kita di yang sebelum-sebelumnya kita sudah melewati 3 fase pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tentang HTML. Nah, HTML ini kita buat ya di pertemuan pertama, yaitu pertemuan tentang bagaimana cara kita menggunakan HTML. Nah, di sini ada yang namanya program Hello World ya, di HTML juga, kemudian di CSS juga, dan di JS juga ya. Jadi semuanya itu kita belajar tentang pemrograman Hello World. Oke, yang baru masuk tadi siapa sih? Nggak keburu ke allow, jadi nggak bisa masuk tuh kayaknya. Oke, silakan keluar dulu dan masuk lagi ya. Oke, nah ini pembelajaran kita yang pertama. Di pertama kemarin kita belajar yang ini ya, dan ini kode yang sudah kita susun ya. Oke. Nah, kode yang sudah kita susun ini seperti ini ya. HTML, head, title, kemudian hello world, kemudian head, body, kemudian H1, hello world, body, HTML. Nah, kemudian di pemrograman yang kedua, kita juga mempelajari tentang bahasa CSS ya, bahasa pemrograman CSS. Nah, nanti kita pelajari lagi bahasa-bahasa yang lain ke depan. Nah, tapi untuk sekarang kita masih belajar di dasar-dasar. Nah, ini pemrograman kita yang kedua. Kemudian jika dilihat dari pengodingannya, yaitu kita hanya menambahkan yang namanya style di sini ya. Oke, ada style di situ, kita tambahkan stylenya, tidak seperti di latihan pertama. Kalau latihan pertama tidak ada apa-apa ya. Nah, di latihan kedua baru kita tambahkan yang namanya atribut style di sini, kemudian properti dengan value-nya ya, sehingga menciptakan sebuah tampilan seperti ini. Oke. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menggunakan JavaScript ya. Nah, di malam apa itu kemarin itu malam Kamis ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi program kita yang kemarin di JavaScript itu sama Hello World juga, cuma pas kita memberikan tambahan-tambahan kepada codingan kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga codingan-codingan yang sudah kita buat itu semuanya berbeda, memiliki perbedaan. Dari mana perbedaannya? Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Ini perbedaannya. Nah, perbedaan di yang pertama itu cuma seperti ini, kemudian ada yang kedua itu ada tambahannya style ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tambahan yang namanya di sini JavaScript ya, Source.js-nya, yaitu penulisan program dalam bentuk JavaScript, kita mungkin seperti ini. Nah, malam ini akan terasa berbeda sekali dengan malam-malam sebelumnya, karena ada beberapa program atau langkah yang akan kita laksanakan selain daripada menggunakan HTML ini ya. Nah, ketika kalian perhatikan di pertemuan 1, 2, dan 3 kita selalu menggunakan file yang akhirannya yaitu .html ya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar, saya buka dulu foldernya. Jadi di setiap pertemuan itu kita selalu menggunakan file HTML. Nah, tapi di pertemuan ini nanti itu akan berbeda sekali ya, karena bukan lagi file yang berbentuk HTML yang akan kita gunakan, tapi berbentuk PHP. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Nah, coba perhatikan. Di pertama, di CSS kita membuat file latihan1.html ya. Nah, kemudian di file CSS juga kita membuat file latihan2 ujungnya HTML. Latihan2.html. Di pertemuan ketiga juga kita membuat latihan3.html, dan ini bisa kita jalankan. Nah, nanti berbeda dengan apa yang akan kita garap hari ini, yaitu tentang PHP. Nah, di mana PHP ini tidak seperti HTML, CSS, dan JS ya. Nah, PHP ini kita harus memiliki beberapa aplikasi-aplikasi tambahan, dan nanti akan kita jelaskan ya di depan. Baik.
seperti biasa setelah kita review, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pertemuan malam ini membuahkan hasil yang apa yang kita harapkan ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dalam agamanya masing-masing dimulai. Oke, selesai. Nah, sekarang malam ini kita akan belajar mengenal tentang PHP ya. Oke, nah ini dia PHP ya. Oke, sebentar saya buat screen-nya full. Jadi yang akan kita pelajari sekarang ini adalah PHP fundamental ya, dengan saya Hasan ya. Untuk quote malam ini adalah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke. Jadi bagi kalian yang memiliki banyak pengalaman sudah pasti kalian sudah memiliki banyak guru ya. Salah satunya adalah dari pengalaman. Baik, selanjutnya di slide kedua itu ada yang namanya foto dengan nama Rasmus Lerdorf ya. Ini dia disebut dengan Bapak PHP karena Bapak ini bukan berarti dia melakukan pemberian harapan palsu ya, tapi Bapak inilah yang menciptakan program atau bahasa pemrograman yang namanya PHP ya. Oke, diingat-ingat wajahnya ya, pernah ketemu nggak di sekeliling kalian? Kalau belum pernah ketemu ya, berarti dia adanya di Amerika di sana ya, di luar negeri. Oke, kemudian apa sih PHP itu? Atau PHP itu singkatan dari apa ya? PHP stands for. Oke, PHP stands for, artinya PHP singkatan dari ketika pertama kali ada di tahun 1994, PHP itu dinamakan dengan nama page personal homepage ya. Nah, kemudian di tahun 1995 baru diperkenalkan ke khalayak ramai atau ke publik dengan nama personal homepage. Nah, proses pengenalan PHP ini dari tahun 1994 ya, ini baru dikenalkan oleh si Rasmus tadi, si Lerdorf tadi ya, oleh si bapak yang tadi, bapak PHP tadi, itu pada tahun 1995. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, berkembang waktu sampai hari ini ya, sampai now, artinya sampai sekarang, itu berubah namanya menjadi Hypertext Preprocessor. Nah ya, jadi PHP ini berbeda dengan HTML karena ini benar-benar bahasa pemrograman yang bentuknya server side scripting ya. Yaitu kenapa disebut server side scripting? Karena dia harus dijalankan menggunakan server ya. Oke, jangan pusing dulu ya. Yang penting kita tahu dulu apa kepanjangan dari PHP. Di awal 1995 PHP itu adalah personal homepage. Nah, kemudian di zaman sekarang, di tahun 2021 ini ya, orang-orang mengenalnya PHP ini kepanjangan daripada Hypertext Preprocessor ya, seperti itu. Untuk sisa-sisanya jangan dipikirkan dulu. Yang penting kita tahu dulu apa kepanjangan atau singkatan daripada PHP. Oke. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi, what can PHP do ya? Apa yang bisa dilakukan oleh PHP? Oke, di sini ada 5 poin yang saya yang saya akan bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama, PHP bisa meng-embed HTML. Embed itu adalah artinya kayak kita bawa tas, ya kan? Nah, di dalam tas ini kita bisa menyimpan buku, pulpen dan lain sebagainya. Nah, ini istilahnya embed ya. Jadi menarik sesuatu atau membawa sesuatu pada PHP. Nah, artinya di sini ada embedding HTML. Berarti HTML ini bisa dibuka atau bisa dimasukkan ke dalam PHP seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia manage dynamic content. Artinya dia bisa memanage atau manage itu mengatur ya, mengatur konten yang sifatnya dinamis ya. Seperti itu. Ingat, bahasa Inggris itu selalu dibolak-balik ya. Artinya bukan selalu dibolak-balik, tapi memang ada yang kadang di belakang, ada yang kadang di depan ya. Nanti kita pelajari itu tentang frase ya. Nah, kemudian setelah selain memanage dynamic content, PHP juga bisa memanage database. Nah, ini yang nanti akan selalu berhubungan dengan PHP. Nah, buat teman-teman mempelajari PHP nanti akan tahu tuh database. Nah, contohnya database itu seperti apa sih? Contohnya seperti Google. Google punya database. Kemudian contohnya apa? Contohnya tuh kalian punya akun Gmail. Nah, itu kan
kalian ada namanya ya, gmail.com gitu. Kemudian kalian harus memiliki password. Nah, itu semuanya disimpan dalam database ya. Contohnya lagi adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ketika kalian mengupload foto, nah foto itu perlu media penyimpanan ya. Meskipun nggak seperti handphone kita yang kentang, kadang-kadang begitu foto 2 kali langsung ruang penyimpanan penuh ya. Nah, database mereka sifatnya itu sangat-sangat besar ya. Jadi kalau handphone kita mah memorinya segini gitu ya. Kalau mereka tuh segini, nah gede banget ya. Nah, artinya foto yang kita upload, kemudian video yang kita upload itu ditampung di database ya. Nah, makanya nanti kita akan belajar lah memanage database ke depannya. Oke, kemudian ada yang namanya session tracking. Nah, session tracking ini digunakan oleh PHP ya, atau dilakukan oleh PHP. Contoh session tracking apa, Pak? Nih, session tracking itu. Kalian punya aplikasi yang namanya Facebook misalnya ya. Nah, kemudian kalian login ke Facebook ya, pagi-pagi misalnya nih, misalnya jam 7 lah kalian login. Kemudian jam 7.30 kalian tutup Facebooknya ya. Nah, kemudian di jam 8.30 misalnya jam 8.30 ya. Nah, kalian buka lagi Facebook tanpa kalian memasukkan lagi username sama password. Nah, ini namanya disebut dengan session tracking. Artinya kalian dengan session tracking ini mulai dari username kalian ya, username, kemudian password kalian, kemudian status pertama kalian, kemudian foto yang kalian bagikan, kemudian video yang kalian bagikan, itu semuanya diberikan session ya, diberikan session. Karena kenapa? Karena dengan session ini ya, kita bisa login dan kita bisa mempertahankan data kita. Contohnya kalau kita lihat Facebook aja lah yang simple, kita update status hari ini ya, misalnya sekarang ya. Nah, besok lagi sampai misalnya tahun depan itu status akan terus ada ya, sampai mungkin kita mati sebelum kita hapus. Karena kenapa? Karena ketika kita login ke Facebook itu, maka si session tracking ini mulai membaca semua data kalian. Misalnya kalian memasukkan nomor handphone ketika login ya, kemudian passwordnya kalian masukkan misalnya password kalian lah. Nah, ketika kalian klik tombol login tuh ya. Nah, ketika diklik tombol login, itu si tombol ini bekerja keras ya. Bekerja keras untuk mencari data yang kalian pernah daftarkan di database-nya si Facebook tadi. Nah, begitu ketemu nomor HP kalian dan disesuaikan passwordnya, jika sesuai passwordnya ya, maka ditampilkan semua data yang pernah kalian buat. Tapi ketika salah passwordnya, maka kalian ditolak untuk masuk, untuk mengakses semua data. Kemudian kalian dihadapkan lagi dengan halaman login. Nah, mungkin kalian pernah mengalaminya ya, ketika kalian lupa password, kalian nggak bisa masuk, sampai akhirnya kalian berasumsi bahwa wah, akun Facebook saya dihack gitu kan. Akun Facebook saya ada yang ngejailin atau ada yang ngebajak seperti itu ya. Nah, padahal mungkin kalian hanya lupa seperti itu. Nah, kemudian apalagi selain session tracking, PHP juga bisa melakukan yang namanya menghandle banyak data ya. Banyak data artinya contohnya apa? Nah, kamu bayangkan aja, yang punya Facebook itu bukan cuma kita saja yang ada di Indonesia, itu ada di seluruh dunia. Orang Spanyol punya Facebook, orang Afrika punya Facebook, orang Zimbabwe punya Facebook, bahkan di seluruh dunia semuanya punya Facebook. Nah, kalau kita bicara dengan numerius data, artinya numerius data ini datanya tidak kecil, datanya besar. Nah, berarti data seluruh dunia ini bisa dikelola oleh PHP seperti itu, ya. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan oleh si PHP ini ya. Nah, jadi ini cuma sebagian ya, yang saya tampilkan cuma ada 5. Ini cuma 5 aja. Sebetulnya masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh PHP ya. Nah, tapi garis besarnya ini yang 5 ini ya, yang akan kita jadikan ke depan itu sebagai proyek kita. Nah, untuk malam ini nanti kita akan berfokus di sini dulu, di embedding HTML ya. Nah, seperti itu.
Untuk sisa-sisanya nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas dynamic content, kemudian manage database, kemudian session tracking, kemudian handle numerous data. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk malam ini kita fokusnya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah program sederhana yang namanya Hello World, seperti program-program sebelumnya di HTML, CSS, JS ya. Kita sudah membuat itu, dan malam ini akan kita tampilkan sebuah bahasa pemrograman baru dengan mencetak yang sama, yaitu program Hello World. Oke, lanjut. Kemudian kenapa kita harus memilih PHP ya? Kenapa kita harus memilih PHP? Nah, di sini saya kasih 3 alasan. Yang pertama, PHP itu mudah dipahami ya. Kemudian yang bukan dipahami, mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, PHP ini open source, artinya dia bebas digunakan oleh siapa saja. Bahkan jika kalian nanti bisa mengerti tentang PHP, kalian juga bisa menjadi salah satu donasi kode ya. Atau misalnya begini, kita lagi ngebangun rumah. Nah, karena kalian itu bisa membangun rumah, akhirnya kalian menyumbangkan misalnya sebuah batu atau bata atau kayu apapun itu untuk dijadikan sebuah rumah itu. Nah, PHP juga sama ya. PHP ini bentuknya adalah open source, artinya setiap orang yang memiliki keahlian dalam pemrograman itu yang sudah mempelajari PHP boleh saja berkontribusi dalam PHP ini ya. Nah, contohnya kenapa ini open source ini diperbolehkan seperti itu? Karena PHP ini dari pertama sampai hari ini mereka melakukan terus perkembangan. Nah, sampai hari ini PHP sudah mencapai versi 8 ya. Ada yang versi 8 seperti itu. Nah, sedangkan saya mulai belajar pun PHP ini sudah mulai versi 5 ya. Nah, dan di versi satunya itu yang versi FI itu di tahun 1994, dan waktu itu saya masih SD. SD pun belum itu ya, belum masuk kelas SD. Nah, jadi PHP ini adalah open source bentuknya. Artinya kalian bisa mempelajarinya sebisa mungkin, dan ketika kalian sudah menguasai, kalian juga bisa berkontribusi untuk menambahkan mungkin parsingan-parsingan atau fungsi-fungsi atau apalah itu ya yang nanti berhubungan dengan PHP. Nah, kemudian yang ketiganya, kenapa saya pilih PHP atau kita pelajari PHP, itu big community, artinya komunitasnya banyak. Jadi ketika kalian punya masalah dengan kode kalian atau codingan kalian bisa bertanya melalui Google, yaitu dengan mengetikkan sintak PHP atau keyword PHP ya. Nanti akan ketemu banyak sekali orang-orang yang membahas tentang permasalahan yang ada di PHP itu. Nah, artinya jangan khawatir ketika kalian mempelajari PHP, kalian tidak sendiri ya. Ada big community ya, namanya ada forum PHP di Indonesia sendiri banyak sekali, mulai di WhatsApp, di Telegram, kemudian di Google di Google List ya. Itu banyak sekali orang-orang yang mempelajari PHP ini ya. Nah, intinya jangan khawatir ketika kalian melakukan pengodingan kemudian menemukan kesalahan atau error ya. Nah, jangan khawatir. Ini semuanya sudah diatur oleh teman-teman yang bukan diatur ya. Sudah disediakan oleh teman-teman yang memang menggunakan PHP. Nah, jadi di sini PHP itu adalah memiliki big community atau memiliki komunitas yang besar. Oke. Nah, sekarang mari kita ngoding ya. Tunggu dulu ya. Nah, sebelum kita ngoding, saya lupa menceritakan sesuatu tentang kepada kalian tentang Oke, saya ingat PHP itu butuh yang namanya server ya. Berbeda dengan HTML, CSS dan JS, PHP ini berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini saya tunjukkan. Kalau kita berbicara tentang HTML, perhatikan di sini. Ini kita bisa membuka langsung HTML-nya ya. Latihan 3 HTML atau latihan 3.html, begitu dibuka dengan browser langsung misalnya seperti ini ya. Di open, kemudian kita pilih salah satu file, misalnya di pertemuan pertama aja kita ambil ya di HTML, kemudian kita buka. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya.
Nah, tapi kalau PHP berbeda. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan PHP kepada teman-teman. Nah, di folder yang sama akan saya buat satu nama file, yaitu filenya saya sebut dengan latihan 4. Kemudian nama filenya diakhiri dengan titik PHP, bukan lagi HTML. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah folder di First Meet ini. Saya buat folder, udah ada ternyata ya. Nah, di sini akan saya buatkan sebuah file yang namanya kita ganti dulu latihan 4. Nah, tapi akhirannya berbeda, perhatikan. Kalau yang tadi di HTML itu akhirannya adalah titik HTML. Tapi kalau yang di PHP ini akhirannya adalah titik PHP. Nah, ketika kita coba buka di di browser itu akan nampak perbedaannya seperti ini. Akan saya buka dulu. Oke, kita ke First Meet, kemudian ke PHP, kemudian kita buka latihan 4. Klik open. Nah, apa yang akan ditampilkan? Yang akan ditampilkan adalah kode seperti ini. Ya. Nah, jadi yang ditampilkan itu tidak lagi berbentuk yang namanya hello world, ya. Memang bentuknya hello world. Cuma bentuknya seperti ini. Tidak tampil seperti yang sudah kita buat tadi, seperti HTML tadi. Kalau HTML kan enak ya, begitu jadi, begitu disimpan, kita buka, langsung hasilnya seperti ini, ya. Nah, ketika kita buka misalnya codingannya, kita lihat passwordnya, itu bentuknya seperti ini. Ada doctype, HTML, head, kemudian title, hello world, head, body, hello world, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang latihan 4 ini, ketika kita ambil shortcode-nya, kita lihat codingannya, itu di dalamnya cuma ada ini. Nah, artinya ini tidak bisa dilakukan tanpa yang namanya server, ya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya menginstal atau menambahkan program baru di komputer kita. Kalau di komputer ya, kalian bisa gunakan Exam. Kalaupun tidak mau Exam, boleh kalian gunakan WAM ya. Nah, jadi nanti selain Exam juga ada yang namanya WAM. Ketika kalian menggunakan PC atau laptop ya. Nah, buat kalian pengguna mobile atau pengguna handphone, nah kalian gunakan yang namanya KS Web. Nah, KS Web ya. Ini PHP server untuk platform mobile atau Android ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan yang namanya server, itu hasil codingan pun tidak akan tampil di browser seperti ini ya. Nah, maka kita butuh yang namanya web server. Nah, bagi kalian pengguna komputer bisa langsung kunjungi yang namanya itu Exam ya. Itu kita bisa kunjungi halamannya, bisa kita langsung akses dari sini ya. Ada yang namanya apache.org kalau tidak salah ya. Oke, kita tunggu. Karena saya buka beberapa aplikasi jadi berat ya. Oke, masih loading. Ini untuk Exam ya. Oke. Kalau untuk yang lain itu ada yang namanya WAM ya. Nah, ini Exam. Jadi ada di sini apachefriends.org. Nanti kalian bisa install di sini ya. Kita bisa download dan install ya. Karena di sini saya sudah punya bentuknya yang ini ya, di bawah nih. Nah, ini berarti saya sudah tidak perlu menginstalnya lagi. Kalian tinggal download aja XAMPP-nya, kemudian diinstal di laptop atau PC kalian masing-masing. Nah, seperti ini dia bentuknya ya. Nah, ada tombol download di sini, sesuaikan saja apakah kamu pengguna Windows atau Linux atau OS X ya, seperti Mac mungkin seperti itu ya. Nah, kalian bisa download, pilih saja. Atau kalian menggunakan yang namanya WAM ya. WAM ini fungsinya sama, yaitu sebagai web server, tapi cuma beda provider aja. Misalnya kayak kita punya kartu, yang ini mah Telkomsel, yang ini mah misalnya Excel gitu ya. Nah, jadi fungsinya mah sama untuk telepon, untuk SMS seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya buat buat WAM server, saya juga belum pernah pakai ini ya sebetulnya. Nah, kalian bisa download saja langsung ya.
dari sini untuk Windows ya, dia auto detect ya. Kalau tidak auto detect, silahkan kalian pergi ke halaman downloadnya seperti ini. Nah, nanti ada di sini biasanya tuh, oh ini pengguna Windows khusus ternyata ya. Nah, ini tuh Apache, PHP, MySQL, Source, Windows ya. Jadi untuk Windows. Ini pengguna Windows khusus. Oke. Nah, ini kita tutup karena saya sudah mempunyai exam ya. Jadi nanti kita bekerja dengan exam. Nah, sekarang kita apa namanya? Kembali ke slide dulu ya. Nah, sekarang kita langsung coba mengimplementasikan tentang PHP ini. Oke. Yang akan kita lakukan tentang PHP sekarang adalah kita buka codingan kita. Oke. Nah, kalau ini kan di laptop ya. Nah, untuk malam ini saya sengaja mempersiapkan untuk teman-teman yang ngoding di handphone. Jadi di sini saya menggunakan emulator ya. Nah, emulator ini persis sekali dengan menggunakan Android seperti itu. Jadi buat kalian yang menggunakan Android, nah perhatikan harus sudah memiliki satu akun, yang kedua KS Web ya. Nah, untuk linknya ini saya sudah bagikan di grup ya. Kalau enggak nanti saya bagikan lagi di sini untuk linknya. Kalian bisa cari yang namanya KS Web seperti itu ya di Google, kemudian download ini ya KS Web. Bagi yang sudah punya dan menginstal, nah silahkan dibuka KS Webnya. Nanti kita bareng-bareng bagaimana cara menggunakannya. Oke, bagi yang punya handphonenya nggak kentang seperti saya, silahkan di split screen aja. Jadi biar screennya ada dua. Yang satu buka akun, ya, yang satu buka Google Meet. Nah, nanti akun sama KS Webnya di switch aja, ya. Oke, kita tunggu dulu. Wah, emulatornya error, ya. Oke, apa ini? File Android Asset error. Oke, nah sekarang kita buka KS Webnya coba. Kita buka KS Web dulu, nanti di KS Web juga ada editor. Oke, KS Web jalan. Nah, sekarang kita sudah ada di latihan ketiga nih. Nah, package installer has stopped. Wah, kacau. Ya. Tadi nggak dicoba dulu. Hasilnya jadi close app. Oke, tapi setidaknya kalian sudah tahu ya bentuknya ya. Nah, seperti yang tadi itu bentuknya KS Web itu. Ya, oh ternyata jalan. Oke, kita biarkan dulu. Nah, yang ini kita tutup dulu. Kita lari ke latihan 4 PHP. Oke. Nah, kode yang kita tampilkan tadi adalah seperti ini. PHP echo hello world ya. Nah, ini kodenya. Silahkan kalian ketik dulu di akunnya seperti ini. Silahkan diketik dulu ya akunnya sehingga nanti KS Web. Nah, jadi ini KS Web ya. Nah, kalau kalian sudah buka, silahkan installing prosesnya dibiarkan saja dulu sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bakal ada perubahan-perubahan kepada aplikasi yang sudah kalian install ini. Oke, kita tunggu sampai instalasinya prosesnya selesai. Oke, dan lumayan ya, lumayan lama ya. Nah, sekarang kita gedein dulu yang ini. Ini nggak kelihatan banget sih. Nah, salah. Oke, ini kelihatan nggak? Jelas nggak? Oke, jadi nanti kalian coba ketik dulu di akun kalian bentuknya seperti ini ya. Atau di Sublime kalian atau Visual Code kalian ya, bentuknya seperti ini. Ingat, ada buka kurung siku, kemudian tanda tanya diikuti dengan sintaknya PHP, kemudian ada di sini echo, kemudian hello world. Jangan lupa kata hello world-nya diapit dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, di bawahnya kalian ketikkan tanda tanya, kemudian tanda kurung siku, tutupnya ya. Nah, nanti ini hasilnya akan jadi apa? Hasilnya itu akan seperti ini ketika kalian tidak menggunakan web server ya. Nah, seperti saya tidak menggunakan web server, mengakses file ini, akhirnya hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
checksum buat web servernya ya. Oke, sebentar. Aduh, ini agak lambat karena penggunaan ini emulator, jadi makan memori banyak ya. Nah, ini namanya KS Web ya, KS Web. Jadi kalau mau install, silahkan install KS Web. Sebetulnya sudah saya bagikan di grup ya, tinggal kalian download aja, namanya KS Web. Ini untuk web servernya ya. Kalau untuk codingnya itu ada namanya aplikasi Acode ya, atau Acode. Nah, kalian silahkan buka Play Store-nya dan download dua aplikasi ini ya. Nah, di sini sudah ada nih aplikasi KS Web ya, sudah berjalan. Nah, artinya ketika kalian sudah berjalan yang seperti ini, sudah tinggalkan saja, kalian kembali ke depan ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian buka akunnya ya. Jadi di akun nanti kalian lakukan pengodingan seperti yang sudah saya lakukan di sini. Nah, seperti ini ya. PHP echo hello world seperti itu. Oke, saya coba dulu di sini apakah bisa digunakan. Oke, wait. Nah, ini sebetulnya jalan. Ya, tapi nggak mau jalan ya. Tapi oke ya, teman-teman udah paham ya. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke ke akun, kemudian buat file latihan, ingat teman-teman silahkan tab di titik 3-nya di akunnya itu sampai ketemu yang namanya titik 3 simpan sebagai. Oke, kalian tab titik 3 di pinggir atas kanan itu, titik 3 di sebelah sini nih, biasanya ini ada nih ya. Nah, pilih yang namanya simpan sebagai atau save as ya. Nah, nanti ketika di save as atau simpan sebagai akan muncul pilihan folder. Nah, kalian pilih folder yang paling bawah. Pilih folder untuk yang di handphone ya. Nah, nanti sesuaikan dengan folder yang ada. Nah, saran saya kalian maju dulu ke depan ke internal storage-nya ya. Nanti di sana cari folder yang namanya htdocs. Nah, di sana ada folder htdocs, kemudian kalian tambahkan sebuah folder baru yang tanda plus di atasnya itu, di sebelah sininya nih ada tanda plus ya. Kalian tab, kemudian kalian buat folder baru. Nah, pilih folder baru, kemudian kasih nama latihan 4 seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah silakan disimpan ya atau klik baik ya. Nah, catatannya di folder itu silahkan kalian buka ya. Di folder itu buka, kemudian di paling bawah sekali di sini di bagian bawah ada tulisan simpan di sini. Nah, kalian tap simpan di sininya ya. Nah, karena di sini tidak mau jalan ya akunnya, jadi saya mau tidak mau harus ngomong doang, nggak pakai peragaan ya. Oke, saya coba dulu lah, buka lagi ya. Tunggu sebentar. Ini untuk pengguna handphone ya. Nah, nanti ingat, untuk file PHP itu harus disimpan dengan akhiran titik PHP, tidak lagi akhiran HTML ya, tapi titik PHP. Oke, ternyata ini nggak bisa jalan. Oke, connection to server unsuccessful. Ya. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Tombol baik atau tombol simpan ya, silakan disimpan. Oke. Kalau sudah disimpan, nanti silakan kalian melakukan codingan lagi ya. Nah, ikuti saya, codingannya kita buat seperti ini ya. Kita tambahkan di bawahnya codingannya itu echo seperti ini, kita buat, kemudian tanda petik 2 ya. Kita ketik di dalamnya itu adalah aku adalah PHP. Nah, kemudian akhirnya di paling akhir kamu tambahkan lagi titik koma seperti itu. Oke, kalau sudah silakan disimpan lagi. Ada tombol simpan di akun itu di bawah ya. Nah, kalau nggak di bawah, dia itu adanya di titik 3 di atas itu ya. Nah, silakan disimpan. Nah, sekarang cara kalian membukanya itu tidak bisa lagi dengan mengakses nama filenya. Tapi sekarang kalian bisa membukanya dengan cara mengetikkan di browsernya itu ya. Tunggu sebentar. Wah, ini kayaknya saya tutup dulu nih Android emulatornya biar lancar ya.
Nah, jadi nggak bisa kalian mengakses filenya langsung. Nah, kalian harus mengetikkan seperti ini. Contohnya, kalian buka yang namanya KS Web-nya, kemudian di situ di paling atas ada tulisan seperti ini, localhost, ya, kemudian titik 2 8080. Ada nggak? Silahkan dibuka KS Web-nya. Kalau ada, silahkan kalian tap, kalian klik yang tulisan birunya itu yang ada di like HTTPD, ya. Nah, ketika kalian klik, seharusnya kalian sudah bisa dibawa oleh si aplikasi itu ke halaman pertama, yang dimana halaman pertama itu adalah bawaan daripada program KS Web-nya, ya. Seperti ini, localhost atau seperti semua localhost titik 8080 seperti itu ya. Kalau di handphone, kalau di komputer kalian cukup mengetikkan localhost garis miring, kemudian ikuti nama folder yang kalian simpan tadi. Misalnya kalau di KS Web 8080, kalian bikin folder tadi kan namanya apa? Latihan 4 seperti itu ya. Nah, kalian silahkan ketikkan di bagian atas URL yang ada tulisan testpage-nya, ya. Nah, kalian tambahkan nama foldernya latihan 4, silahkan ditambahkan. Nah, ini contohnya ya, latihan 4. Kemudian tambahkan garis miring, ya, atau silahkan langsung di enter juga bisa. Begitu. Localhost titik 8080 seperti itu. Nah, kemudian tambahkan nama folder yang dibuat tadi, latihan 4. Nah, kemudian klik enter ya, atau langsung ditelusuri. Nah, kalau di tempat saya itu hasilnya akan error, akan tidak menampilkan apapun ya. Karena kenapa? Karena saya belum mengaktifkan web servernya. Nah, sekarang tampilannya akan seperti ini. This site cannot be reached, artinya situs ini tidak dapat dijangkau. Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi, yaitu kesalahan. Nah, di sini saya belum mengaktifkan yang namanya XAMPP saya, ya. Nah, ini saya coba aktifkan examnya. Nah, oke, saya akan coba aktifkan dulu examnya. Kalau examnya sudah aktif, nanti saya reload lagi. Nah, seperti ini, saya reload ya. Nah, dia mulai mencari. Ketika ada kesalahan, nah pasti nanti munculnya, kalau tidak seperti ini, muncul nanti 404 not found ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu. Oke, saya tunggu dulu punya saya jalan ya, XAMPP-nya. Nah, seperti ini. Ada namanya XAMPP Control Panel ya. Nah, jadi nanti untuk yang baru install, silahkan klik start ya, di Apache dan di MySQL boleh, atau di Apache dulu lah dijalankannya ya. MySQL belakangan aja. Oke, jadi yang kita jalankan adalah si Apache ini dulu. Oke. Nah, sekarang kalau saya reload yang di sini ya, maka nanti hasilnya itu kalau tidak di site cannot be reached, itu ada nantinya folder not found. Nah, sekarang saya kenapa ini error? Karena saya belum membuat yang namanya folder di htdoc saya ya. Nah, karena saya install di komputer, jadi saya masuk dulu ke folder htdoc saya. Sama seperti di handphone, foldernya htdoc. Nah, sekarang saya akan buat folder baru di sini, namanya latihan 4 seperti ini. Ya. Dan di dalamnya saya akan membuat sebuah file yang namanya latihan 4.php ya, seperti ini. Oke. Nah, ketika saya reload seperti ini, saya reload, maka ketemunya itu adalah sebuah ini saya masih belum ini ya, saya buang ininya ya, 8080 karena ini di komputer. Oke. Nah, sekarang saya enter, maka hasil yang didapat adalah seperti ini. Sama nggak dengan yang di kalian, yang di handphone kalian? Ada parent directory atau index of latihan 4. Ada nggak? Ada ya. Nah, kalau sama silahkan diklik yang latihan 4-nya. Latihan 4-nya diklik, di zoom dulu kalau di handphone. Klik latihan 4-nya. Dan nanti yang muncul apa? Adakah yang muncul atau tidak ada? Nah, kalau di kalian berarti muncul ya yang namanya hello world, ya kan?
Nah, kalau di saya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena saya belum menambahkan apa-apa. Nah, sekarang saya buka folder yang di latihan 4 yang ada di htdocs dulu, supaya kita bisa mengetikkan kode yang ada. Nah, seperti ini, saya copy yang ini, saya buka folder yang ada di htdocs ya. Di sini di E, kemudian di XAMPP, kemudian di htdocs, kemudian di latihan 4. Nah, seperti ini. Saya buka foldernya, kemudian nggak apa-apa, mas ya. Oke, latihan 4 htdocs saya buka, nggak apa-apa ya. Saya coba lagi, buka lagi Sublime Pack-nya. Aduh ya, bajakan ini. Oke, saya open folder, kemudian saya buka latihan 4-nya. Nah, di sini sudah kebuka ya. Nah, di sini ada file latihan 4. Nah, tapi isinya kosong. Ya, makanya tadi ditampilkan oleh si browsernya itu tidak ada apa-apa ya. Nah, sekarang saya tutup dulu yang lain. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di sini file yang tadi. Nah, seperti ini. PHP echo hello world, kemudian bawahnya echo aku adalah PHP. Dan sekarang saya simpan, klik file, kemudian simpan, atau menggunakan tombol Ctrl+S. Nah, sekarang kita kembali ke namanya browser. Apa yang akan dilakukan browser? Kita klik reload. Nah, ini ya, sekarang tampil hello world, aku adalah PHP. Seperti ini ya. Nah, ini tidak turun ke bawah. Kenapa? Karena di PHP itu ketika kita membuat sebuah echo itu dianggapnya satu baris ya. Nah, kalau tidak mau satu baris, kita tambahkan seperti ini. Nah, kita tambahkan buka kurung siku, tambahkan elemen HTML yaitu bernama brick atau BR ya. Nanti kita simpan, file, save, kemudian kita balik lagi ke browser, kemudian kita reload. Nah, hasilnya seperti ini sekarang ya. Nah, sekarang tinggal kalian, apakah punya kalian bekerja atau tidak? Silahkan komentar di sini, dimana di limitnya ya. Silakan. Nah, siapa aja yang sudah jalan programnya dan siapa aja yang belum jalan programnya. Oke, apakah sudah ada yang mencoba atau belum ada yang mencoba? Nah, kalau sudah ada yang mencoba, silakan ketikkan infonya di sini. Saya sudah seperti itu ya. Silakan ketikkan di sana. Kalau sudah dicoba. Nah, pastinya KS Webnya harus aktif ya. KS Webnya sudah di-download, kemudian sudah dibuka ya, dan tidak bermasalah seperti itu. Kalian bisa cari, kalau memang tidak ada di Google, kalian cari di Play Store namanya KS Web. Nah, mungkin ada yang berbayar ya. Ini memang untuk belajar berbayar. Ada lagi selain KS Web memang yang lain, silahkan cari pokoknya PHP server seperti itu ya. Nah, itu seperti ini, PHP server seperti itu ya. Nah, silakan kalian lakukan dulu. Oke. Nah, kalau sudah, silakan kalian ketikkan yang ini seperti ini ya. Nah, PHP echo hello world, kemudian ditambahkan brick di sini. Ini elemen HTML ya. Jadi HTML bisa digunakan di PHP. Kemudian tuliskan juga echo aku adalah PHP. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Hello world, aku adalah PHP. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perbaiki misalnya di sini seperti ini dan di sini seperti ini, tambahkan satu lagi ya, seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Hello world, aku adalah PHP. Nah, ya. Nah, jadi ini program PHP yang nanti akan banyak digunakan dalam membuat yang namanya aplikasi. Tetapi PHP ini akan digunakan hanya untuk ketika kita akan bermain dengan database dan lain sebagainya ya. Nah, sisanya itu kita menggunakan HTML, CSS, dan JS. Nah, ini untuk kepentingan backend saja ya, untuk kepentingan backend seperti itu ya. Backend itu artinya dia akan memainkan data yang nantinya akan diberikan kepada browser untuk ditampilkan sesuai dengan request daripada si user. Oke? Oke? Nah, sampai sini seharusnya teman-teman sudah bisa melakukan hal yang sama dengan saya di sini ya.
Hello World, aku adalah PHP. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk membandingkan program-program yang sudah kita buat ya. Jadi dari mulai HTML, CSS, JS ya, dan PHP. Nah, di latihan 4 ini saya akan buat file baru ya. Nah, saya akan buat file baru, namanya yang pertama itu file misalnya HTML ya. Nah, saya simpan dulu di sini. HTML titik HTML. Oke. Nah, saya buat di sini, saya tulis di sini hello world sama ya. Nah, tanpa ada mengetikkan HTML dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya akan buat lagi file yang namanya CSS tapi ekstensinya HTML ya. Nah, di sini saya akan buat yang namanya seperti ini. Saya buatkan struktur HTML-nya. Kemudian di sini misalnya CSS saya buat di title, kemudian di style-nya ya saya buat lagi yang namanya hello world juga. Tapi kita tidak menambahkan elemen-elemen yang lain di dalam body. Tapi kita membuat sebuah program hello world murni menggunakan CSS ya. Jadi akan kita buat seperti ini. Body ya, kemudian kita masukkan di sini konten itu misalnya hello world. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan before. Oke. Nah, ini yang kedua CSS. Dan yang sekarang yang ketiga, saya buatkan lagi di sini file yang namanya js.html. Di JS ini saya akan buat yang namanya sebuah file yaitu seperti ini ya. Nah, script seperti ini. Di script ini saya akan buat file ini aja lah. Jangan banyak-banyak ya. Dokumen write itu hello world sama ya. Jadi keempat-empatnya kita buat sama isinya. Jadi nanti kita akan temukan 4 macam ya bahasa pemrograman ya. Saya sebutkan bahasa pemrograman aja dulu ya. Ini cara mereka berinteraksi dengan yang namanya browser atau cara kita menampilkan tulisan-tulisan atau sapaan-sapaan atau apa yang namanya proses biar enak menyebutnya. Jadi proses penggunaan aplikasi atau bahasa pemrograman ya untuk mencetak kata hello world. Oke, yang pertama kita buka. PHP sudah jelas berjalan ya. Nah, sekarang saya buka lagi. Saya buka lagi di sini, kemudian saya ketikkan localhost, kemudian latihan 4, kemudian saya buka di sini html.html. Oke. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menemukan sebuah kata hello world. Ya, misalnya saya tambahkan lagi nih di HTML. Hello world, saya adalah HTML. Seperti itu. Oke, kita simpan dan kita reload. Nah, dia sama sifatnya ya. Jadi tidak mau turun. Jadi masih satu baris. Tapi oke, nggak apa-apa. Dan sekarang di sini saya adalah CSS ya. Seperti ini. Sekarang kita buka yaitu localhost, kemudian latihan 4 ya, dan CSS titik HTML ya. Oh, tidak jalan ya, sorry, saya kurang before. Apakah tidak bisa berjalan? Kita cek. Oke, bisa ya. Nah, ternyata titiknya 2, baru 1 tadi ya. Oke, dan sekarang kita buat yang ketiga, yang keempat, JS HTML. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Localhost, kemudian latihan 4 ya. Nah, kita tambahkan di sini yaitu apa tadi, JS.html. Oke, apa yang terjadi? Wow, yang terjadi seperti ini ya, forbidden. Kita nggak bisa mengakses ini ya, karena dia bilang ini error. Tapi saya lihat dulu coba js.html, ini nggak bisa diakses ya. Oke, kita tambahkan dulu yang namanya struktur kode dulu ya di sini. Oke, nah kita tambahkan di sini script seperti itu ya, dan di sini kita tambahkan di sini js. Oke, kita coba lagi.
Sekarang reload, ya masih belum bisa. Kenapa? JS, HTML, script, type, text, document, write, hello world, nggak bisa kan? Nah, kenapa ini nggak bisa? Kita coba lagi yang lain. Oke, seperti ini. Para tenang pemirsa, ya. Seperti ini kita coba. Boleh nggak? Oh, tetap nggak boleh. Nah, sekarang coba saya buat sebuah script. Nanti script ini kita akan buatkan, kita buat yang namanya hello world juga ya. Nah, tapi mungkin berbeda. Oke, kalau yang ini kita aja nggak boleh, berarti kita buat seperti ini aja. Oke, script, kemudian alert, ya, alert aja lah, kalau nggak boleh, ya, alert, hello, I am JavaScript, seperti itu. Oke, kita coba dulu ya. Nah, kalau ini berhasil, berarti boleh, kalau nggak berhasil, berarti jangan. Oke, dan ini nggak berhasil ya. Nah, kenapa ini nggak berhasil? Oke, saya coba dulu latihan 4 JS-nya. Oke, JS on server J. Latihan 4 lokal. Oh, ini salah. Sebentar. Localhost latihan 4, kemudian JS titik HTML. Tetap. Nah, masih sama ya. Kenapa ini nggak bisa? Localhost not secure. Harusnya bisa ya. Bentar, saya coba cek dulu ada kesalahan apakah di sana. Seperti ini. Oke, di sini kayak gini sama. Harusnya ini tampil ya. Ini kok CSS. Kalau host, kemudian latihan 4, kemudian di sini JS HTML. Oh, tetap dia nggak bisa ya dengan permission to access latihan 4. Nah, kenapa nggak bisa diakses ini? Oke, ini kita tunda dulu ya, atau mungkin nanti kita hafalin lagi ya. Nah, pada intinya saya cuma ingin memberitahukan bahwa setiap satu bahasa pemrograman ini bisa mencetak ya ke antarmuka, ke browser seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada yang namanya PHP ya. Kalau ini PHP, hello world, aku adalah PHP. Kemudian di sini hello world saya adalah HTML, dan di sini hello world saya adalah CSS. Oke. Nah, di JavaScript sebenarnya bisa nih seperti ini nih, dokumen write, kemudian hello I'm JavaScript seperti itu. Nah, tapi nggak tahu ini kenapa nggak bisa ya. Oke, coba saya tambahkan apa di sini. Oke, saya buang dulu nya. Coba kita tambahkan di sini yang namanya elemen, misalnya H1 seperti itu, ya, on load seperti ini, saya masukkan ke sini. Coba ya, kita coba localhost latihan 4, kemudian JS HTML. Masih forbidden ya. Oke, kita ganti namanya deh, jangan JS, coba kita ganti namanya JavaScript seperti itu, dan kita cari localhost latihan 4. Oke, dari tempat ini kita buka namanya JavaScript HTML. Nah, ini bisa dijalan ya, ambil. Oke, kenapa dia nggak muat ke itu? Oke, sebentar, on close, atau saya buat seperti ini aja. Nah, gimana kalau kita buat seperti ini? Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, di sini kita masukkan ini. Nah, maka nanti akan forbidden lagi. Oke, kita coba dulu. Nah, seperti ini maksudnya ya. Seperti ini maksudnya. Kenapa dia jadi nggak mau ya? Oke. Jadi dari keempat-empatnya ini kita bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi setiap satu bahasa pemrograman itu bisa melakukan hal yang sama. Tapi perlu diingat kawan-kawan,
bahwa HTML itu tidak termasuk dalam bahasa pemrograman. Ya, diingat, HTML tidak termasuk bahasa pemrograman. Ya, tidak termasuk bahasa pemrograman. Terus apa dong HTML itu? HTML itu bahasa markup, ya, bahasa markup seperti itu. Oke, jadi HTML itu tidak termasuk dalam bahasa pemrograman. Yang termasuk dalam bahasa pemrograman yang tiga ini ya. Jadi HTML itu cuma bahasa markup, artinya dia cuma menentukan struktur atau struktur website, elemen-elemen website untuk browser. Jadi dia bukan bahasa pemrograman. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Ini yang saya ketik di sini, ketika kita tampilkan di browser, itu tidak akan muncul. Ya, kita lihat di HTML. Nah, seperti ini. Ini tidak muncul di bawahnya. Sedangkan saya tulis di sini ada HTML tidak termasuk. Nah, ketika saya misalnya buang ininya nih, tanda-tanda ini nih, saya buang seperti ini, dan kita reload. Nah, ini ada ya. Nah, kenapa demikian? Nah, dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya komentar. Ya, jadi ketika mau dibuat komentar, ya, semisal seperti ini. Nih, kenapa butuh komentar? Semisal saya akan membuat sebuah elemen, nih, H1 misalnya. Nah, kemudian di sini saya komentari untuk pembelajaran berikutnya, misalnya ini untuk membuat elemen heading misalnya, ya. Nah, ketika saya cetak seperti ini pasti akan nampak ini aja. Sementara elemen yang ada di dalamnya tidak nampak karena belum dibuat ya. Misalnya ini heading 1. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita reload. Nah, ini heading 1 ya. Jadi kalau kita tidak ingin menampilkan ininya nih, yang ini untuk membuat elemen heading, nah itu kita bisa beri komentar. Caranya adalah dengan menambahkan buka kurung siku, tanda seru, strip 2 kali, kemudian di belakangnya tanda strip 2 kali, tutup kurung siku. Dan ini caranya supaya dia tidak muncul di halaman browser kita. Nah, ketika kita simpan, kita file save, kemudian kita reload, nah maka hasilnya cuma heading 1. Nah, sementara yang ini tidak ditampilkan. Nah, ya, begitu juga dengan yang namanya CSS. CSS juga bisa ya. Misalnya begini. Kita buat misalnya di sini color misalnya blue ya di CSS. Perhatikan kita buka yang CSS. Nah, sekarang kita reload. Nah, maka warnanya berubah menjadi biru. Nah, tetapi ketika kita tidak ingin menggunakan properti dan value yang ini, maka ini kita bisa komentari ya, atau mungkin kita bisa menambahkan komentar di bawahnya. Nah, untuk menambahkan atau untuk mengubah warna menjadi biru. Nah, kita ketik seperti ini. Kalau kita simpan kemudian kita reload tanpa memberikan komentar ya, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Padahal kita sudah set ya, colornya biru, tapi tidak mau jalan. Nah, ini akan mempengaruhi kepada properti dan value yang ada di bawahnya. Makanya ini perlu dikomentari, diberikan komentar. Cara mengomentarinya bagaimana? Apakah sama dengan HTML? Tidak, berbeda ya. Nah, kalau HTML seperti ini, kalau CSS itu berbeda. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau CSS itu garis miring, bintang, kemudian di belakangnya beri lagi bintang baru garis miring. Ini untuk CSS. Nah, perbedaannya dengan yang satu lagi di JavaScript itu ya, kita buat dulu misalnya di sini saya juga sama misalnya begitu. Nah, ketika kita buka di sini, maka hasilnya akan ada seperti ini. Saya juga sama, misalnya seperti itu. Nah, mungkin atau kita buat saja di sini dokumentasi atau komentar ya di sini untuk menampilkan tulisan daripada JavaScript atau nah seperti itu ya. Oke, ketika kita buka ini ya, ketika simpan ya, kita simpan dulu sebelum dibuka dan kita lihat di sini. Nah, hasilnya maka hilang. Karena kenapa? Ini error. Errornya kenapa? Karena JavaScript itu tidak menerima atau tidak mengenali bahasa yang kita ketikkan ini. Ya, di JavaScript itu ada bahasa-bahasa yang sudah ada di bagian yang namanya pengodingan. Misalnya variabel boleh diketikkan, tapi
bukan bahasa Indonesia, ya. Seperti ini kan bahasa Indonesia, jadi tidak dikenali karena bahasa pemrograman itu hanya bisa menerima bahasa Inggris seperti itu. Ya, meskipun kita bisa menggunakan bahasa Indonesia tapi dalam bentuk variabel. Contohnya begini, variabel itu kita tidak tulis variabel seperti ini, tidak bisa ya, tapi kita tulis saja var gitu seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya misalnya ini tulisan, nah baru sama dengan misalnya ini teks seperti itu. Nah ini bisa, tapi ini diisi dengan konten ya. Nah tapi ketika disimpan ini dan kita jalankan, itu akan tetap sama, hasilnya 0. Karena kenapa? Karena JavaScript tidak mengenal yang ini. Nah maka ini kita harus komentari dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan 2 garis miring sebelum tulisan yang kita buat seperti ini. Nah ketika kita save, ketika kita simpan ya, dan kita lanjutkan reload, itu akan tampil kembali seperti itu ya. Nah ini untuk memudahkan kita mempelajari kodingan-kodingan orang lain. Biasanya kalau kodingan-kodingan yang sudah expert, yang sudah pintar, mereka selalu membuat yang namanya dokumentasi seperti ini ya, untuk menampilkan atau untuk memudahkan orang lain untuk mempelajari kodingannya. Nah seperti ini ya. Oke, yang ini karena kita tidak gunakan, kita hapus, atau mungkin kita rubah yang ini seperti ini ya. Kita rubah, ini kita masukkan ke sini seperti ini, dan ini kita ganti dengan memasukkan nama tulisan ke sini. Nah artinya dia bilang begini, kalau menurut bahasa manusia ya, JavaScript buatkan saya variabel, penama variabelnya adalah tulisan. Kemudian kalau diakses variabel tulisan ini, nah beri nilai yang namanya tulisan hello I am JavaScript. Nah maka ketika JavaScript bilang dokumen, kemudian dia bilang tulis, write ini tulis ya, apa yang ditulis yaitu yang ada di dalam buka kurung tutup kurung ini, yaitu tulisan. Nah berarti semua konten yang ada dalam variabel tulisan nanti akan ditulis oleh JavaScript. Nah kita buktikan. Sekarang kita klik file, kemudian save atau simpan, kita reload. Nah hasilnya sama ya. Nah beda lagi kalau semisal kita buang tulisannya seperti ini, kita simpan juga ya, file, kemudian save, kemudian kita reload. Nah ini hasilnya 0. Karena kenapa? Karena JavaScript meskipun diperintah untuk menulis, tapi dia bingung menulis yang mana, ya kan? Nah makanya kita sudah buat variabel, sekarang kita masukkan variabelnya ke sini. Nah seperti itu ya. Kita klik reload, dia muncul lagi. Oke, begitu juga dengan PHP. PHP juga sama. Ketika akan memberikan komentar, itu menggunakan tanda miring atau garis miring 2 ya. Contohnya begini, ini untuk mencetak tulisan ya. Nah kita buat lagi di bawah. Nah ini untuk mencetak angka ya, untuk mencetak angka. Oke, nah sekarang saya coba tidak memberikan dulu garis miring 2. Nah apa yang akan terjadi di PHP ya? Kita balik lagi ke PHP, kita reload. Nah jadi seperti ini, parse error, syntax error, unexpected untuk ya kan. Nah T string, kemudian in exam, kemudian htdocs, latihan foldernya, kemudian latihan 4 titik PHP. Jadi si PHP ini memberitahukan bahwa pesan error terjadi, yaitu dari mulai kata untuk ya, dari mulai kata untuk di mana? Di sini di folder XAMPP, di folder htdocs, di folder latihan 4, di file latihan 4 titik PHP di baris kelima ya. Itu lengkap banget memberitahukannya. Nah kita cek, sekarang kita balik ke koordinat kita, apa yang terjadi di baris kelima. Nah ini ada baris kelima, tulisan ini untuk mencetak angka. Ini tidak dikenali oleh PHP karena kenapa? Ini berbahasa Indonesia ya. Jadi dia bingung tuh untuk. Nah untuk ini apa? Nah berarti kalau kata ini ada dalam PHP. Nah sekarang kita buat si ini tuh jadi komentar. Kita jadikan komentar ya. Kita file, kita save, kemudian kita reload. Nah sekarang ada ya. Nah jadi kesimpulannya, nah ketika kalian akan menggunakan
keempat program ini atau keempat penggunaan mulai dari markup sampai dengan bahasa pemrograman itu bentuknya seperti ini ya. Nah ingat, JavaScript pernah saya singgung bahwa JavaScript ini bisa menghitung angka kayak begitu. Par hitung sama dengan 4 kali 3 nah seperti itu. Nah kemudian kita buat di sini dokumen write tulisan, dokumen write hitung ya. Nah ketika kita simpan seperti ini, file save, kita buka JavaScript. Nah kemudian kita reboot. Nah apa yang terjadi? Oh di sini salah ya. Apa yang terjadi? Dokumen write nggak bisa. Oke, ini kita buang dulu ternyata ya. Nah sekarang kita reload. Kok tidak bisa? Kenapa? JavaScript. Oh salah men. Ternyata dalam JavaScript itu bukan X untuk mengkalikan, yaitu bintang. Sorry ya. Sorry. Kita reload sekarang. Nah seperti ini. Hello, I am JavaScript 12 ya. Nah karena 4 kali 3 adalah 12. Oke. Nah kalau nggak percaya kita buat di sini break dulu. Kita turunkan ke bawah ya. Aduh sorry. Oke, kita reload seperti ini. Nah, hello, I'm JavaScript 12. Atau saya tuliskan di sini seperti ini. Hasil daripada 4 kali 3 adalah seperti ini ya. Nah, misalnya saya kasih titik, kita coba dulu. Oke, undefined. Berarti saya harus memasukkan yang namanya plus. Oke, coba kita lihat, hitung. Oke, jadi ya. Hello, I am JavaScript. Hasil dari 4 kali 3 adalah 12 ya. Gimana kalau semisal saya mau menghitung 12 2 dikali misalnya sekian. Nah, sekarang ini saya copy aja ke sini ya. Seperti ini. Saya copy dan saya ganti bintangnya menjadi X ya. Dan hasilnya itu biarkan JavaScript sendiri yang menghitung. Ya, berapa hasilnya? Nah, sekian hasilnya ya. Oke. Nah, begitu juga dengan PHP. PHP juga bisa melakukan hal yang sama dengan JavaScript. Nah, contoh kita buat di sini. Ya, kita buat variabel namanya X. Nah, di JavaScript itu ketika kita membuat variabel itu cukup menuliskan kata var. Tapi kalau di di PHP kita harus membuat nama variabel diawali dengan tanda $, seperti ini. Misalnya di sini 0, 1 atau nilai 1. Sorry, nggak boleh pakai spasi ya. Kita isi dengan nilai 1 itu 4. Kita titik koma. Kemudian kasih lagi nilai 2 sama dengan 3 titik koma. Ingat ya, perbedaannya di JavaScript dengan di PHP. Ketika menuliskan angka dengan tulisan itu berbeda. Kalau kita mau menulis tulisan atau bentuknya teks ya, kita menyebutnya biasanya string ya, tapi karena ini pemula, oke saya nggak apa-apa, saya sebut ini teks ya. Itu harus diapit dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Kalau untuk angka itu tidak menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Jadi dibiarkan saja ya seperti ini. Nah sekarang saya ingin hitung atau ganti jumlah seperti ini sama dengan, nah saya masukkan di sini nilai 1 plus nilai 2. Oke, sorry. Kemudian saya buat di sini echo jumlah. Nah, kira-kira teman-teman apa yang akan terjadi? Ya. Nah, di sini saya buat dulu break ya, biar nanti ini hasilnya di bawah. Nah, sekarang yang terjadi adalah seperti ini ketika kita reload. Ya, kita reload, hasilnya adalah 7. Benar enggak? Benar nggak sih? 4 tambah 3 7. Benar ya? Nah, kalau kita ganti operatornya misalnya jadi bintang di sini ya, kita simpan file, kemudian save ya. Kita buat seperti ini. Nah, 12. Nah, sekarang kalau kita buat seperti tadi JavaScript, berarti kita tinggal tambahkan seperti ini. Ya. Hasil dari 4 kali 3 adalah seperti ini. Ya. Nah, perbedaannya kalau di JavaScript dan PHP, ketika kalian ingin mengkonket atau menyatukan tulisan dengan variabel, ya, itu menggunakan titik. Kalau di JavaScript itu menggunakan tanda plus. Oke. Nah, sekarang
kita simpan yang ini file, kemudian kita dulu. Oke, hasilnya adalah sekian. Apakah PHP bisa menghitung angka yang lebih banyak? Bisa. Silahkan ya. Seperti ini misalnya, ya. Kita kopikan ini ke sini, kita paste di sini, kita kopikan juga yang ini, kita paste di sini juga. Nah, kita tentukan hasilnya, biarkan dia pasti PHP yang menghitung. Nah, ini hasilnya, ya. Wow, amazing. Oke. Nah, ini dari PHP dan ini dari JavaScript. Bagaimana untuk CSS? CSS nggak bisa ngitung. Kemudian HTML, apalagi HTML, ya. HTML karena misalnya kita coba di HTML, ya. Misalnya hasil dari 4 kali 4 adalah ini, ya. Misal, ya kita hitung adalah berapa? 4 kali 4 itu 16, ya. Nah, kalau misalnya kita buatkan 4 kali 4 sama dengan, ya, seperti ini. Dia di di HTML itu akan tampil seperti apa yang kita tulis aja. Contoh, tuh, hasil dari 4 kali 4 adalah 16. 4 kali 4 sama dengan, nah bahkan kalau di PHP kita mengetikkan angka bintang pun itu tidak nampak, tapi kalau di HTML itu nampak bintangnya, ya. Nah, begitu juga dengan CSS dan HTML tidak bisa melakukannya. Atau mungkin saya belum tahu, ya. Tapi sejauh ini saya belum pernah mendengarkan CSS dan HTML itu bisa menghitung, bisa mengkalkulasi, ya. Tapi JS ini bisa, tapi PHP juga bisa, ya. Nah, makanya ini kita pelajari semuanya supaya apa? Supaya nanti ke depan bisa bersama-sama kita bekerja seperti itu, ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan saya buat sebuah tampilan yang dimana tampilan tersebut itu ada perpaduan antara HTML, CSS dan JS dulu, ya. Kalau PHP mungkin nanti aja, ya, karena PHP ini kita bentuknya harus memiliki sebuah proyek dulu. Nah, proyeknya mungkin nanti CRUD lah, ya, dan itu nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke, sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan teman-teman pada bingung. Kalau bingung nanti teman-teman mau bertanya, ya. Tapi kalau nggak bingung, wah saya sedih. Berarti saya mengajari bebek berenang. Nah, artinya saya mengajari bebek berenang itu adalah saya mengajari orang-orang cerdas semua, begitu ya. Oke, ya. Jadi ini kesimpulannya, ya. HTML kalau hello world seperti ini bentuknya, ya. Nah, kemudian kalau di CSS kalau mau menampilkan hello world bentuknya kayak tadi, ya. Nah, ini kita kesalahan di sini, before harusnya tadi titiknya 2, ya. Oke, kontennya seperti ini juga sama, ya, hello world. Padahal nggak mesti dipakai ini juga sebenarnya bisa dicetak, ya. Nah, kemudian untuk di JS seperti ini, ya. Nah, script hello world seperti ini, dan untuk di PHP cukup seperti ini saja. Oke, sampai di sini, ya. Mudah-mudahan saya berdoa teman-teman mudah-mudahan bingung, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan, gitu ya. Tapi kalau tidak bertanya teman-teman, berarti teman-teman cerdas semua, dan saya pikir ya alhamdulillah. Tetapi malu sekali saya mengajari bebek berenang, ya kan. Nantinya teman-teman udah pada cerdas, saya yang baru kesini baca begitu, ya. Oke, dan di sini teman-teman buat yang mau beli saya kopi boleh, ya. Boleh sumbangsih ke Dana atau ke OVO. Atau teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang program yang sedang kita garap, teman-teman boleh langsung WA saya, atau teman-teman boleh kunjungi repositori di GitHub saya. Dan teman-teman juga bisa kunjungi video di YouTube channelnya Sobat Ngoding, ya, yang ini YouTube channelnya. Nah, nanti video-video yang kita pelajaran-pelajaran yang kita lalui dari mulai pertemuan pertama di proyek kita sampai dengan hari ini itu semuanya ada di channel YouTube, ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan atau yang merasa pemahamannya kurang puas, silahkan tonton lagi videonya di YouTube channel. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih dan saatnya kita bertanya jawab, ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya mau bertanya, ya. Kalau tidak mau bertanya, waduh, saya ulangi lagi, saya malu sekali, ya. Karena kenapa? Ya karena saya tadi ibaratnya mengajarkan bebek berenang, ya kan? Oke, silakan teman-teman kalau yang mau bertanya. Silakan. Saya buka prosesi pertanyaannya, ya. Sesi tanya jawabnya silakan. Jangan malu-malu. Daripada nanti malu-maluin, ya.
Yang bertanya aja sekarang. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya berarti ya saya sedih ya. Saya sedih dong. Saya akan jadi bebek berenang berarti ya. Orang-orang udah pada pinter, cuma saya yang masih ini berarti ya. Oke, cukup ya. Oke, kalau dirasa cukup, kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham, alhamdulillah ya. Tapi kalau yang belum cukup, yang belum cukup paham maksudnya, silakan nanti tonton lagi videonya. Nanti akan saya bagikan di grup-grup kita ya. Oke. Buat teman-teman yang dari WA, terima kasih telah hadir. Buat teman-teman yang di Telegram, terima kasih juga telah hadir. Buat teman-teman yang dari grup-grup yang lain juga terima kasih sekali sudah mau hadir di sini ya, di proyeknya Sobat Ngoding. Kita akan belajar terus tentang dasar-dasar pemrograman sampai dengan tercipta sebuah aplikasi yang meskipun aplikasi itu kecil, tapi insya Allah aplikasi ini akan membawa kalian ke arah yang lebih besar ya. Oke, atas nama saya pribadi, segala kekurangan datangnya dari saya dan saya mohon maaf ya. Dan apabila itu memang menguntungkan untuk Anda, ya itulah tugas saya sebagai yang memiliki pengetahuan, saya harus bagikan ke teman-teman yang memang membutuhkan. Tapi apabila teman-teman tidak membutuhkan ini, ya teman-teman ajarkan saja ke teman-teman yang lain yang membutuhkannya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang membutuhkan itu bisa merasa terbantu dengan adanya pengetahuan teman-teman yang seperti ini. Oke. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri kelasnya sampai di sini. Seperti biasa ya, saya tutup kelasnya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Dan setelah ini kita absen. Seperti biasa kita akan selfie bersama, oke? Dan saya akan tutup presentasinya. Terima kasih dan silahkan aktifkan kameranya. Kita akan ambil gambar untuk absen. Silakan. Mana ada yang mau di absen kan? Ada yang mau on? Oke, silakan. Saya hitung. 1, 2, mana lagi? Oke, baru 4. Yang lainnya, wah nggak nyimak kah? Jangan-jangan lagi di kamar mandi. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, burem-burem dah mukanya, amat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh tinggalkan grupnya ya. Mantap banget kelasnya. Oke teman-teman boleh keluar. Silakan. Wah keren bro, coba tahu budi liur Aisyah.